Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Ratih Sariwardani SSI MKes. Perkenalkan, nama saya Mai Dwi Risantoso, NIM G4A023035, mahasiswa program studi Magister Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang, tahun akademik 2024, akan mempresentasikan ujian akhir semester 1 mata kuliah biostatistik dengan judul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyakit diabetes mellitus di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Latar belakang dan rumusan masalah. Diabetes mellitus merupakan kondisi kronis peningkatan kadar gula darah dalam tubuh karena tubuh tidak dapat menghasilkan insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Di seluruh dunia, kasus DM menempati peringkat ke-9 penyebab kematian secara langsung pada 1,5 juta di seluruh dunia. Angka mortalitas sebesar 43% di bawah usia 70 tahun. Kenaikan hampir 4 kali lipat atau sekitar 422 juta orang dengan prevalensi 8,5% pada populasi dewasa. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap DM. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan data dari rekam medis Rumah Sakit Umum Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan genetik, yaitu pada periode bulan Juni sampai Desember 2022 sebanyak 60 responden. Tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyakit diabetes mellitus di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Tujuan khusus mendeskripsikan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, riwayat genetik, dan tipe DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Menganalisis hubungan umur dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Menganalisis hubungan jenis kelamin dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Menganalisis hubungan pendidikan dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Menganalisis hubungan pekerjaan dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Menganalisis hubungan riwayat genetik dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen, dan menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap penyakit diabetes mellitus di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Hipotesis penelitian. Hipotesis kerja atau HA, ada hubungan umur dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Ada hubungan jenis kelamin dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Ada hubungan pendidikan dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Ada hubungan pekerjaan dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Ada hubungan riwayat genetik dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Dan ada pengaruh umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat genetik dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Hipotesis alternatif atau H0, tidak ada hubungan umur dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Tidak ada hubungan jenis kelamin dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Tidak ada hubungan pendidikan dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Prijonegoro, Sragen. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan tipe penyakit DM
di RSUD Dr. Suwadi Priyonogo Sragen. Tidak ada hubungan riwayat genetik dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Priyonogo Sragen. Dan tidak ada pengaruh umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat genetik dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suwadi Priyonogo Sragen. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non-eksperimental, yakni suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak, tingkatan, atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Rancangan penelitian disusun peneliti sebelum penelitian berlangsung berdasarkan hasil hipotesis. Objek penelitian tidak ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen atau variabel bebas adalah suatu variabel yang variasi nilainya akan mempengaruhi nilai variabel yang lain. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat genetik. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang variasi nilainya dipengaruhi oleh variasi nilai variabel yang lain. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah tipe penyakit DM. Definisi operasional. 1. Umur. Umur adalah kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis dalam satuan tahun. Alat ukurnya adalah checklist data sekunder K-medis. Skala datanya numerik. 2. Jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu dilahirkan. Alat ukur, checklist data sekunder K-medis. Skala data nominal. Kategori hasil ukur, laki-laki dan perempuan. 3. Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud ini adalah pendidikan formal dari responden. Alat ukur, checklist data sekunder K-medis. Skala data ordinal. Kategori hasil ukur, tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 4. Pekerjaan. Pekerjaan adalah wadah atau wahana bagi individu sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alat ukurnya adalah checklist data sekunder rekam medis. Skala data nominal, kategori hasil ukur, bekerja dan tidak bekerja. 5. Riwayat genetik. Riwayat genetik adalah riwayat yang berasal dari gen, lokus, atau hasil pewarisan yang mempengaruhi sifat keturunannya. Dalam penelitian ini, faktor genetik yang akan diteliti adalah adanya riwayat keluarga dari subjek penelitian maksimal 2 generasi ke atas yang menderita diabetes mellitus. Alat ukur, checklist data sekunder K-medis, skala data nominal, kategori hasil ukur, tidak, dan iya. 6. Tipe DM adalah penyakit yang disebabkan oleh pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Tipe penyakit DM berdasarkan diagnosa dari dokter. Alat ukur, checklist data sekunder K-medis, skala data nominal, kategori hasil ukur, tipe 1 dan tipe 2. Analisa data. 1. Univariat. Analisa univariat dengan kejadian tiap variabel dari hasil penelitian untuk menghasilkan distribusi dan prosentase. Data dianalisa menggunakan statistik deskriptif untuk mendapatkan dalam bentuk tabulasi dengan cara memasukkan seluruh data kemudian diolah secara statistik deskriptif yang digunakan untuk melaporkan hasil dalam bentuk distribusi frekuensi dan prosentase dari masing-masing item.
Penelitian analisis univariat adalah analisa yang dilakukan menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian. Analisa univariat berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Ringkasan tersebut dapat berupa ukuran statistik, tabel, grafik. Analisa univariat dilakukan masing-masing variabel yang diteliti. 2. Bivariat. Analisa bivariat dengan kejadian dua variabel yang diduga berkorelasi, yaitu mengetahui karakteristik responden pada pasien diabetes mellitus di RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. Pada penelitian ini menggunakan uji statistik chi-square. Metode analisis statistik data dipilih dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. 3. Multivariat. Analisis multivariat adalah metode statistik yang melakukan analisis secara bersama-sama atau simultan terhadap dua variabel atau lebih pada setiap objek atau orang. Dalam analisis multivariat, terdapat dua klasifikasi yang membagi berbagai teknik multivariat berdasarkan hubungan antar variabelnya, yaitu klasifikasi interdependensi dan klasifikasi dependensi. Hasil penelitian univariat. 1. Umur. Umur rata-rata adalah 56,15, umur termuda 20 tahun, dan yang paling tua adalah 70 tahun dengan standar deviasi 10,937. 2. Jenis kelamin. Mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 43 responden atau 71,7% dan laki-laki sebanyak 17 responden atau 28,3%. 3. Pendidikan. Mayoritas berpendidikan SMP sebanyak 42 responden atau 70%, SD sebanyak 13 responden atau 21,7%, SMA sebanyak 5 responden atau 8,3%. 4. Pekerjaan. Mayoritas tidak bekerja sebanyak 35 responden atau 58,3%, bekerja sebanyak 25 responden atau 41,7%. 5. Riwayat genetik. Mayoritas memiliki riwayat genetik ya sebanyak 44 responden atau 73,3% dan tidak sebanyak 16 responden atau 26,7%. 6. Tipe DM. Mayoritas tipe DM2 sebanyak 50 responden atau 83,3% dan DM tipe 1 sebanyak 10 responden atau 16,7%. Hasil analisis bivariat. 1. Hubungan umur dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. P-value 0,192 lebih dari 0,05 sehingga tidak ada hubungan umur dengan tipe penyakit DM. 2. Hubungan jenis kelamin dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. P-value 0,015 kurang dari 0,05 sehingga ada hubungan jenis kelamin dengan tipe penyakit DM. 3. Hubungan pendidikan dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. P-value 0,000 kurang dari 0,05 sehingga ada hubungan pendidikan dengan tipe penyakit DM. 4. Hubungan pekerjaan dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. P-value 0,046 kurang dari 0,05 sehingga ada hubungan pekerjaan dengan tipe penyakit DM.
5. Hubungan riwayat genetik dengan tipe penyakit DM di RSUD Dr. Suhadi Bronegoro Sragen, p-value 0,001 kurang dari 0,05, sehingga ada hubungan riwayat genetik dengan tipe penyakit DM. Hasil analisis multivariat. Pertama, kita mencari potensial kovariat menggunakan regresi logistik univariat. Jika p-value-nya kurang dari 0,25, maka masuk sebagai potensial kovariat. Pertama, untuk variabel umur, p-value umur adalah 0,292 lebih dari 0,25, sehingga tidak masuk dalam kandidat model. Kedua, variabel jenis kelamin, p-value jenis kelamin adalah 0,022 kurang dari 0,25, sehingga masuk sebagai kandidat model. Ketiga, variabel pendidikan, p-value pendidikan sama dengan 0,718 lebih dari 0,25, sehingga tidak masuk sebagai kandidat model. Keempat, variabel pekerjaan. P-value pekerjaan adalah 0,058 kurang dari 0,25, sehingga masuk sebagai kandidat model. Kelima, variabel genetik. P-value genetik adalah 0,003 kurang dari 0,25, sehingga masuk sebagai kandidat model. Kesimpulan, jadi dari 5 variabel yang masuk menjadi calon kandidat model adalah variabel pertama jenis kelamin, kedua pekerjaan, dan ketiga adalah genetik. Langkah selanjutnya adalah melakukan deteksi kolinier untuk mengecek apakah antar variabel independen terjadi korelasi. Dikatakan ada gejala kolinier jika nilai R lebih dari 0,8. Korelasi jenis kelamin dengan pekerjaan R sama dengan 0,144 kurang dari 0,8. Korelasi jenis kelamin dengan genetik R sama dengan 0,206 kurang dari 0,8. Korelasi pekerjaan dengan genetik R sama dengan 0,025 kurang dari 0,8. Tidak ada variabel yang mempunyai correlation coefficient lebih dari 0,8. Sehingga pada data ini tidak satu pun antar variabel independen berhubungan kolinier ketika variabel masuk menjadi kandidat model. Selanjutnya, membuat regresi logistik multivariat dengan semua potensial kovariat. Untuk jenis kelamin 0,127, pekerjaan 0,074, dan riwayat genetik 0,006. Kemudian, kita melakukan eliminasi variabel, dimulai dari yang paling besar signifikansinya, paling tidak signifikan, secara satu persatu. Keluarkan jenis kelamin, kemudian dijalankan. Hasilnya adalah semua variabel sudah signifikan, sehingga didapat model dengan variabel pekerjaan dan genetik yang mempengaruhi DM. Setelah itu, kita melakukan uji variabel interaksi. Dalam pengujian interaksi, tidak perlu semua variabel diuji. Variabel-variabel yang secara substansi atau biologis berinteraksi saja yang kita uji. Dalam kasus ini, kita akan menguji interaksi antara variabel pekerjaan dengan genetik. Langkah-langkah melakukan regresi logistik ganda dengan semua variabel, hasil langkah yaitu variabel pekerjaan dan genetik ditambah dengan variabel interaksi yaitu variabel genetik bintang pekerjaan. Hasilnya adalah pekerjaan p-value adalah 0,346 yang kita pakai, genetik 1 p-value 0,998, genetik 1 bayi pekerjaan p-value-nya adalah 0,998.
Hasil genetik bintang pekerjaan tidak signifikan. Variabel genetik bintang pekerjaan keluarkan dari model, karena interaksi genetik bintang pekerjaan tidak signifikan sebagai model. Tetap kita menggunakan model variabel genetik dan pekerjaan yang mempengaruhi. Hasil dari uji analisis multivariat ini adalah kita melakukan uji variabel interaksi. DM yaitu logit DM sama dengan min 2,431 ditambah 2,594 genetik 1 ditambah 1,739 pekerjaan. Interpretasi faktor yang mempengaruhi kejadian DM adalah genetik dan pekerjaan. Besarnya pengaruh masing-masing faktor ditujukan oleh besarnya odds ratio. Nilai odds ratio terbesar adalah yang paling berpengaruh. Pengaruh genetik terhadap tipe DM. Orang yang mempunyai riwayat genetik DM mempunyai peluang 13,384 kali terjadi DM dibanding yang tidak mempunyai riwayat genetik DM setelah dikontrol oleh variabel pekerjaan. Pengaruh pekerjaan terhadap kejadian DM, orang yang tidak bekerja mempunyai peluang 5,694 kali terjadi DM dibanding yang mempunyai pekerjaan setelah dikontrol oleh variabel genetik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, 1. Hasil analisis univariat, umur rata-rata responden adalah 56,15 tahun, umur termuda 20 tahun, dan yang paling tua adalah 78 tahun dengan standar deviasi 10,937. Mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 43 responden atau 71,7%. Mayoritas berpendidikan SMP sebanyak 42 responden atau 70%. Mayoritas tidak bekerja sebanyak 35 responden atau 58,3%. Mayoritas memiliki riwayat genetik ya sebanyak 44 responden atau 73,3%. Mayoritas tipe DM tipe 2 sebanyak 50 responden atau 83,3%. 2. Hasil analisis bivariat, tidak ada hubungan umur dengan tipe penyakit DM. P-value 0,192 lebih dari 0,05. Ada hubungan jenis kelamin dengan tipe penyakit DM. P-value 0,015 kurang dari 0,05. Ada hubungan pendidikan dengan tipe penyakit DM. P-value 0,000 kurang dari 0,05. Ada hubungan pekerjaan dengan tipe penyakit DM. P-value 0,046 kurang dari 0,05. Dan ada hubungan riwayat genetik dengan tipe penyakit DM, p-value 0,001 kurang dari 0,05. 3. Hasil analisis multivariat. Dari 5 variabel yang masuk menjadi calon kandidat model adalah variabel jenis kelamin, pekerjaan, dan genetik. Faktor yang mempengaruhi kejadian DM adalah genetik dan pekerjaan. Pengaruh genetik terhadap tipe DM, orang yang mempunyai riwayat genetik DM mempunyai peluang 13,384 kali terjadi DM dibanding yang tidak mempunyai riwayat genetik DM setelah dikontrol oleh variabel pekerjaan. Dan pengaruh pekerjaan terhadap kejadian DM, orang yang tidak bekerja mempunyai peluang 5,694 kali terjadi DM dibanding yang mempunyai pekerjaan setelah dikontrol oleh variabel genetik. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.